Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita akan membahas mengenai al-istidlal al-qiyasi awil qiyas, yaitu silogisme. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya istidlal itu dibagi dua, yaitu ada istidlal qiyasi dan ada istidlal istiqra'i atau istinbati. Yang dimaksud dengan istidlal qiyasi adalah istidlal untuk mencapai pengetahuan baru dengan cara menyusun pengetahuan lama melalui kaedah-kaedah yang sudah diterima keabsahannya. Nah, itu yang disebut dengan istidlal qiyasi. Kita mendapatkan pengetahuan baru dengan cara menyusun pengetahuan lama yang sudah kita ketahui berdasarkan kaedah-kaedah yang sudah diterima, sudah disepakati, sudah disetujui keabsahannya. Kemudian yang dimaksud dengan istidlal istiqra'i ialah kita mendapatkan pengetahuan baru dengan cara meneliti pengetahuan-pengetahuan khusus. Kemudian dari pengetahuan-pengetahuan khusus itu kita simpulkan pengetahuan umum. Ya, itu yang disebut dengan istidlal istiqra'i atau istidlal istinbati. Nah, sekarang akan dijelaskan secara rinci al-istidlal al-qiyasi awil qiyas. Sementara untuk istidlal istiqra'i atau istinbati itu di dalam kitab ini tidak dijelaskan secara rinci. Mengapa? Karena yang menjadi fokus dan perhatian ilmu mantiq adalah mengenai al-istidlal yang pertama ini, yaitu istidlal qiyasi atau yang disebut dengan qiyas silogisme. Ta'rifuhu, definisi qiyas atau istidlal qiyasi, huwa adapun ta'rifuhu qaulun adalah perkataan, murakkabun yang tersusun, min qadhiyataini dari dua qadhiyah. Jadi qiyas itu harus paling sedikit tersusun dari dua qadhiyah. Mata salamnahuma, kapan-kapan menerima kita huma terhadap kedua qadhiyata ini, lazima maka pasti atau luzum anhuma dari keduanya qadhiyata ini lidzatihima karena zat qadhiyata ini, kedua qadhiyata ini, qaulun apa yang lazim, qaulun apa perkataan, akharu yang lain, yusamma yang dinamakan apa qaulun akhar bin natijati dengan natijah, dengan kesimpulan atau konklusi. Ya. Jadi yang dinamakan qiyas adalah perkataan yang tersusun dari dua qadhiyah. Jika kita menerima keabsahan dua qadhiyah tersebut, maka akan lahir perkataan yang lain yang disebut dengan konklusi atau natijah atau disebut dengan kesimpulan. Jadi dua qadhiyah tersebut tidak harus benar. Nah, tidak harus benar. Akan tetapi cukup kita menerima keberadaan keabsahan dua qadhiyah tersebut. Apabila ada dua qadhiyah dan kita terima keabsahannya, maka dari dua qadhiyah tersebut pasti melahirkan konklusi atau kesimpulan. Itu yang disebut dengan qiyas, al-istidlal qiyasi. Contohnya, nahu al-khamru muskirun.
adapun khamr muskirun ialah memabukkan. Ini qadhiyah pertama. Wa kullu muskirin haramun. Dan setiap sesuatu yang memabukkan haramun adalah haram. Konklusinya, natijahnya al-khamru adapun khamr haramun adalah haram. Ini yang disebut dengan kias, yaitu dua qadhiyah. Ini dua qadhiyah. Qadhiyah pertama adalah al-khamru muskirun. Qadhiyah yang kedua yaitu kullu muskirin haramun. Apabila kita terima keabsahan dua qadhiyah ini yang tersusun ini, maka pasti melahirkan natijah, yaitu al-khamru haramun. Nah, natijah ini merupakan lazim, ya, sesuatu yang menyertai yang tidak terpisah dari dua qadhiyah sebelumnya. Hubungan antara natijah dan qadhiyah sebelumnya adalah hubungan malzum dan lazim. Apabila malzumnya ada, maka pasti ada lazimnya. Seperti itu ya. Apabila dua qadhiyahnya itu ada dan kita terima, maka pasti natijahnya, konklusinya itu ada dan harus kita terima. Itu yang disebut dengan kias atau al-istidlal al-kiasi. Wa makna qaulina lidzatihi, dan adapun makna perkataan kita lidzatihi, yaitu di sini lidzatihi ma di sini ya. Annan natijata, ialah bahwa sesungguhnya kesimpulan takunu ada apa natijah lazimatan adalah luzum atau pasti mengikuti lil kiasi bagi kias, bagi dua qadhiyah sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan kias, dua qadhiyah yang tersusun sebelumnya, bi'tibari dzatihi, dengan berdasarkan atau berdasarkan zatnya kias, berdasarkan zat dari kias itu sendiri. Jadi yang melahirkan natijah itu adalah dua qadhiyah sebelumnya, yaitu al-khamru muskirun wa kullu muskirin haramun. Maka luzum dari dua qadhiyah ini yaitu al-khamru haramun. La bi'tibarin akhara, bukan dengan pertimbangan atau berdasarkan yang lain. Wa illa ai wa in kanat lazimatan bi'tibarin akhar, jika natijah itu lahir atau luzum dengan berdasarkan yang lain, bukan berdasarkan zatul kias, tapi berdasarkan hal yang lain, lam yakun, maka tidak ada apa kias, kiasan adalah kias, maka tidak disebut dengan kias secara mantiki atau tidak disebut dengan al-istidlal al-kiasi. Kakiasil musawati, seperti kias musawat. Ini di dalam mantik itu biasanya ada yang disebut dengan kiasul musawat. Apa yang disebut dengan kiasul musawat itu adalah menyamakan dua hal karena dua hal ini sama dengan hal yang ketiga. Misalnya, kita menyamakan A dengan C karena A dan C ini sama dengan B. Misalnya, A sama dengan B, B sama dengan A, maka A sama dengan C. Oh, ini ya kurang jelas ya, salah barusan. A sama dengan B, B sama dengan C, maka kesimpulannya A sama dengan C. Kita menyamakan A dengan C karena A dan C itu sama dengan B. Itu yang disebut dengan kiasul musawat. Kiasul musawat ini bisa terjadi apabila dua qadhiyah mahmulnya sama dan maudhu dari qadhiyah yang kedua berupa muta'alliqu mahmulul qadhiyatil ula, berupa muta'alliqnya sesuatu yang berkaitan dengan mahmul qadhiyah yang pertama. Ini akan jelas dengan contoh ya. Contohnya, nahu anta musawin li Zaidin. Adapun kamu musawin ialah sama
menyamai ya, musawin ialah menyamai li Zaidin pada Zaid, sama dengan Zaid. Wa Zaidun, dan adapun Zaid musawin ialah menyamai li Amrin pada Amar. Ini ya. Ini dua qadhiyah. Mahmulnya adalah musawin. Qadhiyah pertama adalah musawin. Sementara qadhiyah yang kedua juga musawin. Itu berarti mahmul dari kedua qadhiyah ini sama, yaitu sama-sama musawin. Dan di qadhiyah kedua, yaitu Zaidun musawin li Amrin, yang menjadi mautu adalah muta'alliq atau sesuatu yang berkaitan dengan mahmul qadhiyah pertama, yaitu Zaid di sini ya. Zaid ini bukan mahmul, bukan menjadi mahmul, tapi sesuatu yang berkaitan dengan mahmul. Nah, Zaid ini kemudian dijadikan sebagai maudhu dari qadhiyah yang kedua. Itu yang disebut dengan qiyas musawat. Anta musawin li Zaidin wa Zaidun musawin li Amrin. Fa innahu, maka sesungguhnya yalzam luzum pasti indat taslimi ketika menerima anta musawin apa kesimpulan anta adapun kamu musawin ialah menyamai li Amrin terhadap Amar. Dari kedua qadhiyah ini, yaitu anta musawin li Zaid wa Zaid musawin li Amrin, maka akan lahir kesimpulan anta musawin li Amrin. Walakin, akan tetapi lahirnya kesimpulan anta musawin li Amrin dan ini benar la li zatil qiyas, bukan karena zat qiyas itu sendiri, bukan karena ini ya. Bukan karena susunan anta musawin li Zaid wa Zaidun musawin li Amrin, bukan susunan qiyasnya ini. Karena secara aturan anta musawin li Zaid wa Zaid musawin li Amrin ini salah. Kenapa? Karena ini dua qadhiyah ini sama-sama terdiri dari qadhiyah syakhsiyah. Qadhiyah pertama qadhiyah syakhsiyah, yaitu anta maudhu'nya berupa syakhsi atau juz'i. Sementara di qadhiyah yang kedua juga sama-sama juz'i atau syakhsiyah. Sementara syarat dari qiyas itu salah satu dari qadhiyah harus ada yang kulliyah. Sementara di sini semuanya adalah syakhsiyah. Itu tidak boleh di dalam qiyas. Namun kesimpulan yang dilahirkan dari anta musawin li Zaid wa Zaid musawin li Amrin ini benar. Anta musawin li Amrin ini benar kesimpulannya. Cuman kesimpulan yang dilahirkan dari qiyasul musawat ini bukan li dzatil qiyas, melainkan biwasitati amrin ma'lumin, dengan perantara perkara yang sudah diketahui minal khariji dari luar. Wa huwa, adapun amrin ma'lumin minal kharij, anna musawil musawi li syai', bahwa sesungguhnya sesuatu yang menyamai terhadap sesuatu yang menyamai terhadap sesuatu. Ini ya. Musawin lidzalika syai', ialah menyamai terhadap sesuatu itu. Nah, di sini contohnya. Anta sama dengan Zaid. Anta, kamu sama dengan Zaid. Ini namanya musawil musawi. Sementara Zaid musawin li Amrin. Zaid ini disebut dengan musawil musawi. Musawil musawi. Musawi yang sama dengan Zaid, maka sama dengan sesuatu yang sama dengan Zaid itu yang lain. Ini ya. Amar yang sama dengan Zaid itu kan Amar. Itu disebut dengan syai'. Sementara Zaid itu sendiri dengan al-musawi li syai'. Sementara anta disebut dengan musawil musawi li syai'. Itu kan. Nah, kebenaran dari qiyas ini bukan lidzatil qiyas, tapi karena dari qadhiyah yang lain ya, biwasitati amrin maklum, dengan perantara qadhiyah yang lain yang memang benar
al-kharij, fil kharij, yang memang benar fil kharij. Di luar kaidah itu, di luar kias itu memang benar. Itu yang disebut dengan kiasul musawat. Nah, kias musawat ini tidak termasuk pada kias mantiki, ya. Tidak disebut dengan al-istidlal al-kiasi. Ajza'uhu, bagian-bagian kias, yashtamiluh, mencakup al-kiasu, apa kias? Awalan, pertama, ala salasati alfadhin, atas 3 lafad. Tusamma, yang dinamakan apa salah satu alfad, hududahu, akan had-had kias, as-salasata yang 3. Wahiyya, dan adapun hududahu salasa, atau salah satu alfad ini, al-haddul asgharu, adalah al-haddul asghar. Di dalam buku mantik, al-haddul asghar ini biasanya dikenal atau disebut dengan terma minor, ya. Apa yang disebut dengan al-haddul asghar ini? Wahuwa, dan adapun haddul asghar, ma, adalah sesuatu, karena yang ada ma, inda akhlin natijati, ketika mengambil atau membuat natijah, maudu'an, adalah menjadi maudu' laha, bagi natijah. Lafat yang menjadi maudhu di dalam kesimpulan, itu yang disebut dengan al-haddul asghar. Mislu al-khamar fil misalil muqaddam, contohnya lafat al-khamar di dalam contoh yang lalu ini, ya. Al-khamru haramun, ini kan natijah. Nah, yang menjadi maudhu'nya adalah khamar. Nah, khamar ini disebut dengan al-haddul asghar. Lafat yang menjadi maudhu di dalam natijah, maka itu disebut dengan al-haddul asghar atau terma minor. Yang kedua, al-haddul akbar, disebut dengan terma mayor. Wahuwa, dan adapun al-haddul akbar, ma, adalah sesuatu, karena yang ada apa ma, inda akhdhin natijati, ketika mengambil atau membuat natijah, mahmulan, adalah menjadi mahmul laha, bagi natijah. Yang dinamakan haddul akbar itu atau terma mayor adalah lafaz yang menjadi mahmul di dalam kesimpulan. Mislu haramun, seperti lafaz haram, ya. Di sini al-khamru haramun, yang menjadi maudhu adalah lafaz khamar, dan al-khamar ini disebut dengan al-haddul asghar. Sementara yang menjadi mahmulnya adalah haramun. Haramun ini menjadi mahmul di dalam natijah, dan karena menjadi mahmul di dalam natijah, maka dia disebut dengan al-haddul akbar. Kemudian yang ketiga, al-haddul awsat, yaitu terma tengah. Al-haddul awsat, terma tengah. Wahuwa, dan adapun al-haddul awsat, ma, adalah sesuatu atau lafaz, karena yang ada apa ma mukarroron, ialah diulang-ulang, fil qadhiyataini, di dalam 2 qadhiyah, al-ula, yang pertama, wasaniyati, dan yang kedua. Lafaz yang disebut dengan terma tengah atau al-haddul awsat adalah lafaz yang diulang-ulang di qadhiyah pertama dan di qadhiyah kedua. Artinya lafaz yang ada di qadhiyah pertama dan ada di qadhiyah yang kedua. Mislu muskir, seperti lafaz muskir. Ini contohnya, ya. Kita kembali. Al-khamru muskirun. Ini qadhiyah pertama. Ini ada lafaz muskir. Kemudian di qadhiyah yang kedua, wa kullu muskirin haramun. Lafaz muskir juga disebut. Karena lafaz muskir ini ada di qadhiyah pertama, juga ada di qadhiyah kedua, maka muskir ini disebut dengan al-haddul awsat atau terma tengah. Itu adalah bagian kias yang pertama. Kias harus mencakup 3 lafaz yang disebut dengan al-haddul asghar, al-haddul akbar, dan al-haddul awsat. Tidak boleh lebih, ya. Di dalam kias itu harus mencakup 3 lafaz ini. Kemudian yang kedua, ala salasi qadaya. Juga mencakup, kias harus mencakup atas 3 qadhiyah.
Wahiyya dan adapun salasu qadaya al-muqaddimatus sughra adalah premis minor ya. Biasanya dalam ilmu mantik disebut seperti itu. Dalam buku-buku ilmu mantik, al-muqaddimatus sughra adalah premis minor. Wahiyya dan adapun al-muqaddimatus sughra ma adalah sesuatu istamalat yang mencakup apa ma alal haddil asghari atas terma minor, yaitu qadiyah yang ada haddul asgharnya. Nahu al-khamru muskirun. Ini kan yang menjadi haddul asghar ini adalah lafaz al-khamru, karena al-khamru ini menjadi maudhu di dalam kesimpulan, di dalam natijah. Nah, qadiyah yang ada haddul asgharnya, maka itu qadiyah tersebut disebut dengan al-muqaddimah as-sura atau premis minor. Sementara yang kedua, qadiyah yang kedua adalah disebut dengan al-muqaddimatul kubra atau premis mayor. Apa yang disebut dengan premis mayor? Wahiyya dan adapun al-muqaddimatul kubra ma adalah sesuatu istamalat yang mencakup apa ma alal haddil akbari atas terma mayor. Qadiyah yang ada terma mayornya. Nah, ini contohnya. Nahu kullu muskirin haramun. Haddul akbarnya adalah haram. Karena haram ini yang menjadi mahmul di dalam natijah. Nah, qadiyah yang ada haddul akbarnya disebut dengan al-muqaddimah al-kubra atau premis mayor. Kemudian qadiyah yang ketiga harus mencakup 3 qadiyah. Qadiyah yang ketiga adalah an-natijah, kesimpulan, konklusi. Wahiyya dan adapun natijah, ma adalah sesuatu, takawanat yang terdiri apa ma, minal haddaini, dari 2 terma, al-asghari minor, wal akbari dan mayor. Jadi natijah itu adalah qadiyah yang mencakup atau yang ada terma mayornya dan juga terma minornya. Nah, itu ya. Contohnya, nahu al-khamru haramun. Ini al-khamru haramun. Adapun khamr adalah haram. Itu yang disebut dengan natijah. Sementara untuk al-haddul awsat itu di dalam natijah tidak disebutkan atau dibuang. Yang disebutkan di dalam natijah hanya haddul asghar dan al-haddul akbar. Demikian penjelasan mengenai bagian-bagian dari qiyas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.